aku tidak bisa melihat. Aku tidak apa-apa. Nona, apakah kau juga buta? Hmm, Berjalanlah perlahan. Berjalan di jalan ini, jadi kau tidak akan menabrak siapapun. terima kasih kakak. Acing tidak akan melupakan kebaikan kakak. Karena kau memanggilku kakak, nah kembalikanlah kantong koin kakak. Kakak juga buta? Begitu, biarkan aku mengikutimu. Untuk apa kau mengikutiku? Apakah kau ingin menjadi kultivator abadi? Kau buta jauh, dan aku buta pendek. Jika kita berpergian bersama, kita bisa saling menjaga. Aku tidak punya orang tua. Aku akan mengikuti siapa saja dan akan pergi kemana saja. Selain itu, jika kau membiarkanku, uang yang kau berikan akan dengan cepat aku menghabiskannya. Lalu, aku akan kembali mencuri sesuatu. Bagaimana jika ada yang memukulku? Kasihanilah aku. Orang yang aneh dan unik sepertimu dapat menipu orang lain sehingga mereka tidak bisa menemukan jalan mereka. Siapa yang dapat memukulmu sehingga kau tidak bisa menemukan jalanmu? Itu artinya, kau membiarkanku mengikutimu, kakak baik? Jangan berjalan sambil melompat. Hati-hati. Kenapa? Tidak. Pergelangan kakiku hanya terkilir. Ayo kita pergi ke rumah yang ada di depan. Bukankah pergelangan kakimu terkilir? Apakah kau mau aku menggendongmu? Tunggu, aku mencium bau darah. Tidak, dia hanya terluka parah. Asing, carilah sesuatu yang berguna. Tuh ada pot. Cari kompor untuk merebus air. Hati-hati. Asing, cepat. Aku datang. Jangan bergerak. Kau, aku bilang jangan bergerak, atau lukamu akan terbuka kembali. Tenang, aku sudah menyelamatkanmu. Aku tidak akan menyakitimu. Siapa kau? Kau memiliki mata yang tidak bisa kau gunakan sendiri? Dia adalah kultivator penjelajah. Dia telah melalui banyak hal. Membawamu ke sini untuk menyelamatkanmu. Dia bahkan memberikanmu bel elektrik. Namun, kau sangat jahat. Kau buta? Hah? Kau mendiskriminasi orang buta. Orang buta ini menyelamatkanmu. Atau kau akan membusuk di sisi jalan. Siapa yang akan peduli? Kata-kata pertamamu bukannya berterima kasih, kau malah menyebutku buta? Jangan duduk di sana. Lukamu masih berdarah. Diamlah. Jika tidak diobati, mungkin kau akan menjadi lumpuh. Kalau begitu lanjutkan. Kenapa? Apakah itu menyakitimu? Tidak, aku hanya tidak sengaja menyenggol lukaku. Oh, baiklah. Kultivator abadi, apa kau tidak ingin bertanya siapa aku? Kenapa aku terluka? Jika kau tidak ingin memberitahuku, maka aku tidak perlu bertanya padamu. Aku hanya tidak sengaja bertemu denganmu dan memberikan bantuan. Kita akan berpisah nanti. Jika aku jadi kau, mungkin aku akan memiliki sesuatu yang tidak ingin kuberitahu pada orang lain. Baiklah, lebih baik kau jangan terlalu banyak bergerak, atau tulangmu akan terkilir. Terima kasih sudah membantuku.
ada di dekat kakimu. Sepertinya kamu menyukai permen. Apakah kau ingin menceritakan sebuah cerita? Ada seorang anak kecil. Dia sangat suka memakan makanan manis. Tapi karena dia tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki uang, dia tidak bisa memakannya. Siang hari anak itu berpikir, andaikan ada seseorang yang memberikan permen setiap hari, sungguh betapa baiknya. Sudahlah, jangan dipikirkan. Kasya, kau akan kemana? Aku akan pergi berburu. Asing, bantu aku merawat lukanya. Hai buta kecil, Hah, kenapa? kemarilah. Aku akan memberikanmu permen. Aku tidak mau ke sana. Tidak akan. Kenapa? Apakah takut untuk kesini? Baiklah, aku akan ke sana. Apa yang kau lempar padaku? Aku lupa bahwa aku buta dan tidak bisa menangkapnya. Seperti biasa, ambillah, itu ada di dekat kakimu. Apa itu anak, buta kecil? Memiliki nama. Jangan panggil aku si buta kecil. Sudah memberitahuku namamu. Jadi aku terpaksa memanggilmu seperti itu. Dengar ya, namaku Asing. Jadi, jangan panggil aku si buta kecil lagi. Baiklah, baiklah. Ih, apakah kau masih punya permen? Tentu, jika kau kemari, aku akan memberikanmu permen lagi. Kemana perginya kakak Syaf? Katanya, dia ingin pergi berburu. Berburu di malam hari. Berburu apa? Apakah itu perburuan malam? Entahlah, intinya dia ingin pergi berburu. Bagaimana saja kau? Aku bilang, aku pergi berburu. Kenapa? Apakah kau sudah lapar? Baiklah, aku akan memasak untukmu. Sudah sembuh selama itu, masih saja tidak mau pergi. Aku akan membunuh orang jahat sepertimu. Kakak Syaf, apa kau harus pergi berburu lagi? Ajaklah aku bersamamu. Tidak bisa, aku selalu tertawa saat bersamamu. Di saat aku tertawa, aku sudah memegang pedangku. Ayolah kakak Syaf. Aku janji tidak akan bicara dan membuat tertawa lagi. Kakak Syaf, jangan membuat tertawa aku. Nona, matahari akan segera tenggelam. Jika kau benar-benar buta, maka jangan berjalan terlalu cepat seperti itu. Nona, apakah kau pernah melihat Daozang berpakaian putih membawa pedang? Kau punya urusan apa dengannya? Jadi kau telah melihatnya? Di mana dia? Aku mungkin saja sudah melihatnya. Mungkin juga belum. Nona, bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Kau jawab beberapa pertanyaanku. Mungkin saja aku sudah melihatnya. Baik, Apakah kau berteman dengan Daozang ini? benar. Kau benar-benar mengenalnya? Berapa tingginya? Seperti apa dia?
Apakah dia tampan atau jelek? Seperti apa pedangnya? Tingginya hampir sama denganku. Dia terlihat sangat baik dan pedangnya suam-hua. Baiklah, aku pikir kau bukan orang yang jahat. Ikutlah aku. Menyusahkan Nona. Anak bebek ini. Kenapa kau tidak kemari? Mengapa dia ada di sini? Apa kau tahu siapa dia? Orang jahat. Tidak pernah memberitahu namanya. Siapa yang tahu? Dia diselamatkan oleh Kasyao. Menempel setiap hari. Sangat mengganggu. Kasyao, aturan namanya masih sama. Lihat. Ini, saya yakin. Kau mengambil yang pendek. Aku menang. Kau pergilah membeli makanan. Baiklah, aku akan membeli. Kembali. Aku yang akan membeli bahan makan. Kenapa pergi sekarang? Apa kau wadah? Sebenarnya kau mau ngambil yang lebih panjang. Tapi aku memiliki yang lebih panjang dari milikmu. Jadi, yang manapun yang kau pilih, aku akan memiliki yang lebih panjang darimu. Baiklah, tadi hanya bermain-main. Aku akan pergi beli bahan makanan. Tunggu aku kembali. Kakak, ada apa? Bukankah ini saudara Sang? Sungguh tamu yang langka. Datang untuk bergabung. Dasar kau bajingan! Kau lebih buruk dari binatang buas. Kau memanfaatkan kebutannya. Kau harus menerima akibat dari perbuatanmu. Dia buta. Ingat, dia buta karena memberikan matanya untuk siapa? Untukmu kan? Tidak, aku hanya Ingin menghukumku? Apa posisimu pada Xiao Shichen? Apakah kau menganggap dirimu kawannya? Apakah harus aku ingatkan apa yang kau katakan padanya saat aku membakar kuil saljumu? Apakah kau begitu cemas sehingga kau melampiaskan amarahmu padanya? Apakah menderita? Apakah bersedih? Saat itu aku sangat adil, bukan? Aku memusnahkan kuil saljumu dan kau melampiaskan amarahmu padanya. Seperti keinginanku. Kau mengatakan tidak akan bertemu lagi. Setelah memberikan matanya, dia pergi dari pandanganmu. Tapi sekarang kenapa kau mencarinya? Bukankah kau mau persulit hidup orang lain? Apakah kau setuju? Xiao Shichen? Apa itu kau? Ya ini aku. Mengapa kau keluar? Ya aku sudah membeli semuanya. Apa menyenangkan? Menyenangkan? Bagaimana mungkin ini menyenangkan? Siap. Dauzeng Xiao Shichen, apa kau ingin tahu bagaimana aku bisa kehilangan jari ini? Tidak. Tapi aku ingin memberitahumu.
Saat itu sang anak mempertaruhkan nyawanya untuk mengejar sebuah kereta. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan kereta itu. Tapi pria itu kesal. Dia mencambuk anak itu dan membuatnya jatuh ke tanah. Dengan roda kereta, tangan anak itu digiling. Dalam usia 7 tahun, tangan anak itu benar-benar patah. Dan apakah kau tahu siapa pria itu? Dia adalah ayahnya Cengking. Kau hanya kehilangan satu jari. Jika kau ingin membalas dendam, kau bisa memotong 1 jari, 5 jari, atau 10 jari, atau kau bisa memotong tangannya. Tapi mengapa kau harus memusnahkan satu keluarganya? Hanya 50 nyawa. Jari ini adalah milikku, dan nyawa itu adalah milik mereka. Bagaimana dengan kuil salju? Mengapa kau memusnahkan mereka? Dan mengapa kau harus membutakan mata si Jen? Lalu mengapa kau harus menghalangiku? Mengapa kau menjadi penghalang bagiku? Mengapa kau harus membantu Sakti Xiao Shichen? Ini semua salah dari awal. Apa yang salah dan apa yang benar? Semakin kau terlibat, semakin banyak kebencian. Siapa yang mengerti? Xiao Shichen, harusnya kau tidak turun gunung. Gurumu Bao Shen Sanren sangat pintar. Kau seharusnya mendengarkannya untuk tetap di gunung dan berkultivasi. Jika kau tak tahu masalah di dunia, maka jangan terlibat. Siang, kau terlalu mengerikan. Xiao Shichen, inilah mengapa aku membencimu. Aku sangat membencimu. Merasa benar sendiri dan berpikir dirinya bersih. Siapa yang melakukan hal baik dan berpikir dunia akan menjadi lebih baik? Kau terlalu naif, idiot, bodoh. Kau membuatku jijik. Baiklah, kita lihat apakah kau pantas merasa jijik padaku. Apa maksudmu? Apakah kau lupa? Kita beberapa hari ini membunuh mayat yang dikendalikan. Matamu buta dan kau tidak bisa melihat. Andaikan aku tidak memotong lidah mereka, mungkin mereka akan menjerit dan berteriak meminta belas kasihan atas nyawa mereka. Tidak, tidak. Kau berbohong padaku. Kau membohongiku. Ya, aku selalu membohongimu. Tapi kau tahu, di saat aku membohongimu, kau malah percaya padaku. Tapi di saat aku jujur padamu, kau malah tidak percaya padaku. Tiga. Diam, diam. Baiklah, aku akan diam. Kau tidak bisa percaya padaku, maka percayalah pada orang di belakangmu. Biarkan dia memberitahumu aku berbohong atau tidak. Zijan, apa itu kau? Apa yang terjadi? Katakan sesuatu. Kumohon, katakan sesuatu. Ada apa? Dua kawan lama bertemu kembali, membuat menangis. Kenapa? Apakah kau ingin memeluknya? Biarkan aku. Menolongnya. Kau membunuhnya. Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Xiao Shichen, kau tidak pernah berhasil. Kau selalu gagal. Kegagalan total. Kau pantas mendapatkannya. Bukankah kau ingin membunuhku? Lalu kenapa sekarang kau memohon padaku? Ada di Bagus. Xiao Shichen. Hati lebih bagus. Ya. Hati lebih bagus. Ya.
Xiao Shichen, jika kau tidak bangun, aku akan membuat kawan lamamu membunuh orang-orang. Akan kucekik si buta kecil sampai mati. Lalu kubuang tubuhnya ke hutan belantara. Biarkan dia digigit anjing sampai berantakan. Xiao Shichen! Kantong pengucirah. Ya, aku perlu kantong pengucirah. Uji. Nanzan, kepalaku sakit. Yang benar-benar keterlaluan. Kau seperti ini karena Shuyang bukan? Shuyang harus mati. Aku yang ada di kepala Songlan lebih tipis daripada yang ada di kepala Wenning. Pasti akan sulit baginya untuk mengembalikan kesadaran spiritualnya. Kembalikan! Shuyang, kau ingin Han Guangju menyerahkan apa padamu? Suanghua? Tapi Suanghua bukanlah pedang milikmu. Kau punya hak apa untuk meminta Han Guangju menyerahkannya padamu? Kau benar-benar tidak tahu malu. Senior Wei, kau benar-benar tidak punya belas kasih. Tentu saja aku tidak bisa menunjukkan belas kasih. Kau kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan dalam beberapa tahun terakhir? Kau dikejar oleh musuhmu, Xiao Xingqian dengan senang hati menolongmu. Tapi kau malah tidak bisa berterima kasih. Kau bahkan membuat Songlan menjadi seperti ini. Kau bahkan tidak mengampuni Ashing, seorang nona muda. Lanzan, tusukkan ke arah suara ketukan bambu. Dasar darah kecil. Setelah aku memotong lidah dan mencongkel matamu, selama ini kau selalu bersembunyi dariku. Sekarang mengapa kau keluar? Apakah kau takut aku memusnahkanmu? Up! Lanzan, apa yang kau pikirkan? Kau masih ingat jangan topeng hantu? Hmm. Teknik pedangnya unik, berasal dari gusulan, tapi menyembunyikan gerakan khusus Lan Leng Jin. Lanzan, ayo kita pergi. Biarkan Saudara Song menyelesaikan urusannya.
Saudara Song, ini adalah sisa kesadaran spiritualnya. Nona Shing telah meninggal. Kami menguburnya di luar kota ini. Tak tahu rencana apa yang akan dilakukan saudara Song di masa depan. Tuh. Daozang, apa kamu memiliki tujuan yang ingin dicapai? Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang ingin dicapai, Zijen. Apa tujuan yang ingin kau capai? Mendatangi semua tempat indah yang ada di dunia dan membasmi semua kejahatan. Tujuan yang bagus. Bulan yang cerah, angin sepoi-sepoi, Xiao Xingchen. Salju angkuh, salju yang dingin, Song Xingchen. Tak tahu apakah mereka akan bertemu kembali.